Halo guys, welcome back with me di channelnya Sampo Aris Leluhur Official bersama gua. Kali ini kita kedatangan tamu dari kalangan musisi, khususnya grup band. Kita bakal sedikit membahas, kita bakal kulik-kulik lagi gimana asal muasal band yang bakal kita undang kali ini. So, jangan kemana-mana setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, masih di sini, masih sama kayak kemarin bersama host kesayangan emak kalian. Kali ini kita bakal sedikit berbincang dengan salah satu mungkin musisi, bisa dibilang grup band gitu ya. Mungkin langsung aja lah perkenalan nih dari abang yang sebelah. Siapa bang? Namanya bang? Namanya Retoriko. Biasa dipanggil? Panggil Rico. Halo abang yang oren-oren? Dewa, Panggil bang Dewa. oke Dewa. Namanya Dewa Beb gitu ya. Oke bang, kabar sehat semua pasti ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Kalau nggak sehat ingin mari. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Retoriko ini asal band dari mana sih bang? Mungkin kan sebagian dari penontonnya ada yang belum tahu asalnya dari mana. Boleh dijawab? Kalau Retoriko sendiri tuh karena gua asli anak Pamulang gitu kan. Pamulang. Jadi gua bilang tuh Retoriko dari Pamulang. Dari Pamulang. Tepatnya dari Pamulang lah gitu ya. Sekarang gua lagi tinggal di Bombobus, jadi Retoriko Pamulang Bombobus sama aja sih, Ya, satu pokoknya kecamatan satu lah pokoknya. Iya. Terus Retoriko ini awal mula terbentuknya nih tahun berapa bang? Tahun udah 1 tahun 8 bulanan, hampir sekitar 2 tahun ya. Oh iya, berarti ya 2019 akhir mungkin ya. Iya. Nama Retoriko itu sendiri mungkin ada maknanya atau arti tersendiri Ada. gitu bang? Sebenarnya ada, karena kan ini gua ngambil dari lagunya The Brandas waktu itu, The Brandas sama Retorika. Iya. Nah tapi diplesetin sama temen gua jadi Retoriko. Ada sih pengertiannya sendiri karena temen gua itu yang dapat gitu. Jadi Retoriko itu pelesetan kata dari retorika. Kalau dari Retorika artikel kan gitu ya. yang lebih kayak suatu ke frontal apa ke provokasi. Kalau Retoriko tuh yang lebih ke galau-galau Ya, gitu. galau gitu lah ya. Ya, siap. Sebelum Retoriko kesini juga saya sempat searching nih dari beberapa lagu Retoriko. Itu kenapa abang milih tuh nuansa yang melo-melo gitu bang? Mungkin ada kisah nyata di balik lagu-lagunya atau emang apa? Coba bisa dijawab bang. Sebenarnya tuh dari 1 sampai berapa belas lagu tuh memang kisah nyata ya, kisah benar-benar kisah pribadi yang gua pernah jalanin selama hidup gua, selama gua berkeluarga dan gua gagal gitu. Nah sebenarnya dari cerita itu gitu, kegagalan gua Ya jadi dari pengalaman abang dibentuklah sebuah lagu lah, dicipta gitu. buat konsumsi pribadi sebenarnya. Cuma dari beberapa teman-teman gue tuh Ya. kalau bisa dijalanin aja gitu, coba terus tiba-tiba toto diajak main sono sini gitu. Ya sampai sekarang jalan gitu. Iya. Tujuan membuat lagu tersebut tuh biar apa sih bang? Itu buat apa gitu? Tujuan lagu buat tujuan sendiri tuh ya penyampaian aja gitu. Penyampaian ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah ngalamin juga hal yang pernah gue rasain ya, terwakilkan gitu. Walaupun beda-beda pengalaman ya, tapi mungkin dari liriknya kena banget nih sama gue gitu. Walaupun suara gue nggak bagus-bagus banget gitu kan, Bagus, intinya rendang mulu. Ya mungkin terkadang lagu tuh nggak semuanya tentang suara bang. Pesan juga mungkin itu Pesan itu, penting bang. gue sih Nomor 1. lebih Iya. pentingnya bukan sebenarnya ke musik apa ke suara gue, lebih pentingnya tuh ke pesannya ini Ya, gitu, pesan yang sebuah pesan disampaikan ya. gitu mungkin. Cuma emang udah gagal, gue mutusin gue udah gagal nih berarti. Makanya gue terus berkarya dan gue lebih bener-bener lebih apa ya, lebih yang bener-bener gue aktif banget gitu di dunia, bukan di dunia maksudnya di hal kayak gini tuh gue lebih banyak buat coba-coba nulis gitu, belajar pengalaman sendiri apalagi ya. iya. Kayak gitu intinya. Retoriko sendiri ini ada channel YouTube nggak sih bang? Ada channel YouTube-nya. Ada ya, di sana
teman-teman kalau ada yang pengen dengerin lebih lagu-lagunya dari Retoriko, bisa nanti kita taruh link YouTube-nya di deskripsi, jangan lupa ditonton. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, di Retoriko ini mungkin ada berapa personil sih Bang? Ada dua personil gitu. Tadinya Retoriko tuh sendiri, gua sendiri karena emang buat pesan pribadi gua gitu, buat konsumsi pribadi. Jadi gua tadinya nggak mau dengerin ke orang-orang, tapi emang karena gua taruh di YouTube buat kenang-kenangan gua awalnya gitu. Ini loh kisah gua gitu, biar ada satu saat nanti ketika anak gua udah gede ya ada flashback lah ya. Betul. Ini lo cerita gua, cerita bapak lu nih ya kan gitu. Dan gue juga mungkin di masa tua gue tuh gue ngeliat, oh ini dulu gue kayak gini nih gitu kan, kayak gitu. Akhirnya gue ketemu temen gue, waktu itu gue manggung sendiri, gue kayak demam panggung gitu, kayak malu-malu gitu kalau sendiri. Akhirnya gue pakai temen gue, ada tuh namanya Tangtung kan, gitaris terbaik lah buat gue dia gitu, sering bantu. Tangtung dicap gitaris terbaik. Salam Tangtung, boleh. Jadi lu bantuin gue deh tuh, ayo kita jalan Retoriko gitu kan. Dia juga yang emang suka sama lagu-lagunya kan. Akhirnya udah gue jalan sama dia sampai sekarang gitu. Dibantu sama teman-teman gue kayak model Frekuensi Record, si Kavi ya kan, terus dibantu sama Dewa nih. Terus dibantu sama teman-teman gue yang lain dah, yang intinya tuh gue nggak mau, teman-teman gue nggak mau ngeliat gue terpuruk terus gitu. Jadi saling support, saling menguatkan. Iya. Ini kalau di band sendiri abang posisinya jadi apa nih? Gue tuh ya penulis juga. Penulis? Ya semuanya gitu. Ya. Nyanyi juga, gitaran juga gitu. Itu abang yang oren-oren? Oh, gue kebetulan sebagai ini aja, pengamanannya aja. Soalnya kadang kalau lagi mau manggung suka banyak yang ngerubutin. Kayak ayah apa tahu di rumah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tahu ada apaan itu? Ada gabah apa ada beras kali dirubutin ayam kali. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin ada kisah atau cerita yang nggak dilupain mungkin saat manggung, itu cerita lucu kah, apa cerita mistis, boleh diceritain dari Bang Riko? Kalau cerita lucu sih itu apa ya, cerita lucu tuh gue manggung di daerah Rumpin main ya. Bukan manggung lah, main gue di daerah Rumpin ya, bawain lagu Retoriko tuh. Terus yang nggak dapet sinyal dan nggak dapet apa-apa gitu, mau nelpon bingung, mau ngabarin orang bingung. Ya kalau cerita mistis sih gue ketemu dia terus gue gitu kan, serem amat nih orang gitu kan. Setiap hari lagi ketemu orang kan ini? Bukan, gue juga nggak tahu ini dari circle apa dia. Ini buat dari abang sendiri nih, ada cerita kisah gitu? Banyak. Boleh ceritain satu. Mungkin apa ya, kisah seru ya mungkin ya. Ya, Selain yang boleh. tadi gua ke pedalaman, seru juga ke situ. Ada lagi yang waktu itu mungkin Apa yang tuh? menurut gua romantis ya. Ya, romantis nih. Ya, boleh? Ya udah gitu aja. Mana Nanti cerita? kalau mau diceritain dia kali yang cerita. Iya. Pokoknya ada momentum yang romantis lah dari Retoriko ini. Dan emang orangnya dia romantis nih. Siap. Penyayang sebenarnya gue Wah, lebih apa ya, kalau ceritanya. udah mungkin kalau udah sayang sama orang ya sayang gitu, maksudnya udah nih gue udah ngerasa nyaman sama lu. Cuma karena kegagalan kan, udah nih gue gagal, gue coba buka lembaran baru nih, ayo gitu. Ketika gue ketemu orang ya sekarang alhamdulillah gue ketemu orang baik gitu dan nyaman buat gue, walaupun gue nggak peduli masa lalu dia siapa dan dia kayak gimana, ya gue jalan sama lu gue udah ngerasa nyaman tanpa harus ngeliat masa lalu lu kayak gitu. Siapa tuh? Ada deh. Pokoknya itu. Bang. Ya, pokoknya panjang umur buat hal-hal baik lah ya. Mungkin ada sedikit cerita nih Bang, dulu awal mulanya ngebangun Retoriko ini, susahnya, dukanya, mungkin bisa diceritain Bang. Kalau gue ngebangun Retoriko tuh sebenarnya nggak susah ya, karena gue punya pengalaman pribadi dan itu gue langsung tulis gitu, yang cuma sekedar iseng-iseng dan awal mulai iseng-iseng awalnya aja. itu jadi nada
gue emang punya gitar di rumah ya, gue nyanyi sendiri. Habis itu karena temen gue punya home recording di rumah nih, ayo dong bantuin gue gitu. Yaudah sini, akhirnya gue garap 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu, langsung upload YouTube. Teman-teman yang bantuin bikin video-videonya dia tuh ya maksudnya banyak yang support gitu ya dikelilingin orang, dikelilingin orang-orang ya. Maksudnya nggak mau ngeliat gue, udah bang jangan kayak gini terus gitu. Akhirnya sekarang tuh malah gue jarang aktif ya karena banyak proyekan ya gitu. Maksudnya gue punya band di luar dari ini gitu. Dan gue juga kerja juga kan, jadi sibuk emang kerja, sibuk sama band satu lagi ini. Jadi udah kayak gitu aja ceritanya. Kalau buat penulis kalau buat ide-ide yang kayak gitu emang datang sendiri sih dari pengalaman gue. Tuh gue orangnya gampang disakitin orang dan pasti selalu jadi lagu gitu. Ya berarti rata-rata lagu tuh dari pengalaman pribadi gitu ya. Siap. Ya mungkin ada pesan-pesan nih buat muda-mudi yang mau berkarya khususnya di kalangan musisi di grup band. Boleh bang? Ya, sebenarnya intinya gini ya, kalau pesan gua nih buat teman-teman gitu, buat yang ya maksudnya yang nonton gini ya kan, kalau misalnya lu mau berkarya ya berkarya aja. Karya tuh punya pasar sendiri gitu. Dari yang pokoknya semua karya tuh bagus, nggak ada yang buruk gitu. Dengan lu kayak gini aja lu berkarya menurut gua gitu kan. Lu mau nyapu jalanan aja lu berkarya buat orang banyak. Kembali ke sudut pandang masing-masing. Iya. Dia punya pasar tersendiri kok, jadi nggak usah takut lagu lu nggak laku, lagu lu nggak didengar gitu. Kalau gue sih pada intinya nggak usah orang harus denger nggak usah orang harus suka lagu gue, dia bisa nyanyiin lagu gue aja itu udah satu kebanggaan buat gue gitu. Oh ini gue yang nulis, ini gue yang kayak gini gitu, jadi bangga gitu. Jadi jangan pernah nyerah lah, maksudnya semangat sejelek apapun, walaupun cuman lu ngomong gelap gitu, itu udah karya menurut gue gitu kan. Iya. Ya pokoknya lakuin aja, apapun itu yang penting positif. Positif. Ini dari abang sendiri mungkin ada pesan-pesan buat penonton kan? Ya intinya jangan takut untuk berkarya ya, buat entah apa itu ya. Lagi intinya yang positif untuk kita pribadi, buat orang lain juga, dan khususnya mungkin kalau di musik. Ya itu tadi, jangan takut ketika lu udah bikin lagu, antar lagu gua nggak terkenal, nggak didengerin. Percaya aja setiap lagu yang lu buat pasti punya pendengar masing-masing. Love pokoknya. Jangan takut sama asumsi sendiri. Jangan. Lu bergerak aja dulu. Urusan gitu. Bisa abang kan belakangan ya. Yang penting berani nyoba. Iya lah. Saya mau nanya, ente kenapa kayak kacamata? Main di mana pak? Lagi di hutan. Buat gaya aja. Buat gaya aja pak, kena kamera ya? Iya. Ini apaan sih? Ini bongbongan. Aduh. Ya gitu. Iya, apaan taruh gantung gua. Harusnya sih di hidung nih nyolok. Ya buat abang sendiri ada Instagram enggak? Ada Instagram retorik @retorico @_retorico. Oke, nanti linknya kita taruh di deskripsi juga. Follow. Buat abang yang oren-oren nih, IG-nya mungkin. Ada. Boleh kalau mau ditengok juga. Ya. @dewadiovani _I. Mantap. Ada double-nya. Yang penting nggak pakai telur ini. Iya. Habis spesial ini. Iya. Internet. Indomie telur. Woi. Udah cap warnet banget itu, paket 5.000 ya. Oke bang, mungkin kan tadi abang bilang tuh ada kisah romantis. Iya. Nah, romantisnya kayak gimana tuh? Boleh diceritain juga bang? Ya, kita izin dulu kali ya ini. Gimana? Boleh diceritain nggak? Ceritain aja. Khusus pokoknya di channel ini apa gue boleh? Di sini diceritain nih. Channel lain kagak ada. Tahun berapa itu kejadiannya? Ente deh yang cerita nih biar lebih afdol. Ya udah. Jadi Boleh, ceritanya boleh. tuh gue pernah bikin satu acara gitu. Ya. Ceritanya kan gue udah pisah nih sama mantan gue gitu kan. Nah terus gue coba ngajak dia balik nih dengan satu momen acara gitu. Gue bikinin acara. Ya. Kebetulan nih ya
senjata gue nih, dia main juga, gue suruh nyanyi. Bodyguardnya. Nah, dan dia juga yang sampai nangis gitu. Oh, ya. Terlalu apa ya? Ini tampangnya serem tapi hatinya mellow bang Suaranya sebenarnya. keren dia. Jadi gue bikin acara, gue mau minta punya itikat baik lah. Pada saat itu gue diterima, tapi pas udah sampai rumah gue ditolak gitu kan. Nah tuh. Iya, itu udah kejadiannya udah lama sih, udah hampir ya, setahun lebih lah ya, setahun lebih. Oh ya, tahun lalu. Jadi itu menurut gue ya itu kisah yang sedikit harusnya gua nggak ceritain di tempat kayak gini sih sebenarnya gitu. Takutnya nanti orang yang baru nih dengar gua disangkanya nggak pernah melupain hal-hal lama gua gitu. Ya pada intinya di sini kita cuma cerita pengalaman, bukan berarti kita mengungkit apa yang sudah lewat gitu Ya aja. kamu jangan marah nanti kalau dengar cerita dari kayak gini gitu. Jadi karena gue udah ngerasa nyaman sama orang yang baru ini, jadi gue nggak mau dia tuh tersinggung dan dia tuh ngerasa yang kayak Ya gimana. menjaga perasaan satu sama lain lah. Intinya dia perlu tahu kan, daripada dia tahu Iya. mungkin nanti. Karena dia menurut gue, karena gue pengen punya komitmen dan dia nggak perlu harus tahu masa lalu gue, dan gue juga nggak harus tahu masa lalu dia. Yang sekarang gue jalanin sama dia pun ya gue cuma jalan sekedar jalan aja gitu, belum ada hal komit yang kayak gimana. Dan pada intinya ya gue berkarya dari cerita. Mungkin nanti gue sama dia punya cerita baru yang bakalan gue garap jadi lagu Iya bisa. kayak gitu. Buat abang yang baju oranye nih, ada cerita romantis tersendiri nggak? Ya gimana nih kalau untuk cerita romantis? Ya sebenarnya mungkin pada saat di acara itu ya. Mungkin pada saat di acara itu salah satu. Kalau gue lebih yang dia, emang kebetulan di situ gue isi juga di acara itu untuk ngeramein juga kan. Dan paling gue kalau di situ lebih ke sosoknya, bukan untuk perempuan mungkin pacar gue atau Ya. siapa, tapi lebih ke sosok orang tua gue, sosok ibu gue. Ya, itu Makanya lebih penting tuh orang Iya. tua pokoknya. pokoknya ya walaupun ya udah setua ini ya namanya anak laki-laki ya. Ya pokoknya mau Seorang setua apapun, ibu, anak tuh lama ibu masih dianggap anak. betul Masih betul dianggap banget. anak kecil biar gitu. Udah tua. Makanya ya di situ sih momen romantis menurut gue buat orang tua gue yang gue nyanyi di situ ada 1-2 lagu kebetulan yang diciptain sama kawan gue Ya. yang cukup membuat gue wah. Aduh, mewek tuh ya. Iya sebenarnya gue kayak ngerasa gue cocok kagak sini nangis gitu kan. Iya tampang udah Iya. begini kan. Bagi waktu itu gue masih gondrong kan kayak Wah. gue cocok kagak nangis. Jadi Cuma kan singa pendel pop, tau nggak? Yang gondrong. namanya gitu. hati kan nggak ada yang ini apalagi Iya. kalau udah urusan orang tua. Urusan perasaan orang tua tuh udah nggak bisa. Iya mungkin lebih ke situ sih. Mungkin buat Bang Riko nih, kedepannya ada project apa? Mungkin lagu baru atau apa? Proyekannya Ini ya. kalau buat proyekan tuh emang karena di luar dari retoriko gue banyak kegiatan ya, dari Iya. kerja, dari punya proyekan band-bandan juga gitu. Siap. Nah gue lagi fokus ke satu-satu dulu gitu. Kalau retoriko tuh bukannya gue tinggalin, enggak, Iya. tapi kalau ada main di mana ya ayo main gitu. Kalau waktunya dapat, guanya badan guanya sehat. Semuanya kan pada intinya balik lagi kalau yang penting kita sehat dulu deh Ya, gitu. betul betul. Intinya ke situ dulu gitu. Dan gue juga punya tujuan, kalau emang gue misalnya berkarya, gue jadi suatu saat dan ada hasilnya. Dan itu buat teman-teman gue yang kayak model kayak dia gitu nih. Menurut gue nih satu orang yang ngikutin gue dari nol, proses gue berjalan sampai bener-bener menghasilkan Ya, pokoknya ya. suka duka lah ya. Nanti ya gue gak bakal lupa sama orang-orang kayak Siap. beliau gitu menurut gue. Terus lu dong berkasih lah. Mantap. Nah, kalau project di luar retoriko nih Bang, mungkin kedepannya mau buat apa atau gimana? Kalau buat di luar dari retoriko banyak ya, ada band juga, ada komunitas Band, juga yang komunitas. bantu gitu teman-teman tuh. Pamulang Distorsi ada tuh, coba dikepoin IG-nya juga ada. Nah itu Next kita undang kali ya, boleh? Boleh. Boleh banget itu. Pamulang nah kita Distorsi. emang bergerak di daerah Pamulang kan, emang Iya. khususnya buat anak-anak Pamulang biar lebih
ya lu hindarin dah hal-hal yang nggak baik, mendingan lu berbuat hal yang positif aja gitu, bukan yang ngelarang sih intinya. Tapi intinya menurut gua juga nggak bagus juga gitu kalau yang nggak baik gitu kita jalanin. saling mengingatkan lah Itu gitu. gua lebih ke fokus ke Pamulang Distorsik ya kan. Mau bantu teman-teman gue mau bikin acara gitu, karena kan nanti ada anniversary-nya, dia nanti mau gue bikin. Kebetulan tuh udah ada emang banyak kegiatan-kegiatan di situ banyak gitu. Salah satunya ya udah udah ada band dari luar datang ke Indonesia, ada 2 negara kalau nggak salah datang ke sini. Itu anak-anak yang buat, dan gue juga di situ ada di dalamnya, karena gue nggak mau terlalu kayak gimana, gue cukup di balik layar aja gitu. Ada temen gue emang masih bergerak di Pamulang nih, di komunitas khususnya di ya pokoknya komunitas tuh kayak semacam wadah, Pamulang nih kayak semacam wadah Ya. Pamulang Distorsik. Jadi band apapun ya lu boleh gabung ke situ gitu, kita berkembang di sini bareng-bareng gitu. Pokoknya berusaha membangun saling support gitu. Guys. Ya itu aja sih kalau kegiatan dari yang gue mau jalanin Di ke luar depannya. Retoriko Di gitu luar ya. Retoriko ya intinya mereka juga bantu Retoriko juga, ya gue juga harus bantu mereka gitu. Saling mengisi, saling membantu, tuh guys. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini perbincangan kita di konten kali ini. Jika kalian suka, like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa subscribe juga channel Retoriko. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Loncengnya juga jangan lupa diaktifin. See you next video.